Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ila wajhil alim nazratan, barang siapa memandang kepada wajah orang alim akan satu pandangan, fa fariha biha, walhal ia senang memandangnya atau tenang hatinya ketika memandang orang alim tadi, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, maka Allah ta'ala akan menjadikan daripada satu pandangan tadi akan satu malaikat, yang malaikat itu mintakan ampun kepada seorang yang memandang orang alim tadi sampai hari kiamat. Nah, inilah fadilah kita belajar menuntut ilmu. Bukan artinya sekedar kita belajar aja, ada. Ternyata setiap perbuatan yang kita gawi ketika menuntut ilmu itu ada hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Memandang wajah orang alim. Sekali aja memandang, kayak itu nah hibung dua sidin, Allah ta'ala jadikan pandangannya itu, Allah ta'ala jadikan satu malaikat. Nah, malaikat tadi mintakan ampun kadu ya istighfar. Nah, jadi selain kita beramal istighfar minta ampun dua Allah, duduk kita di majelis ilmu memanfaatkan waktu kita, disitulah terdapat maghfirahnya Allah, keampunan Allah. Berapa kali kita menuntut ilmu? 1000 kali kita turun pandang orang alim, orang soleh kita pandang. Mengapa? Allah ta'ala jadikan sikung malaikat. 1000 kali memandang, 1000 ikung malaikat. Masya Allah, nyaman benar padahal gawian menuntut ilmu. Nah, jadi kebanyakan kita memandang menuntut ilmu ya sudahnya nuntut ilmu ini uyuh, lapah, kisang, kisur burit. Ngalih murid ini ku anak masuk surga. Kisang, kisur burit. Padahal balasannya luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali, kenapa? Sayyidina Ali, an-nazru ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Soalnya kayak pak hendak inya alim, kayak pak inya hendak dapat beribadah kalau ada semua ada orang alim. Hatta sampai nonton YouTube tuh lamunnya kada mitihi wajah orangnya adalah suaranya, wah ini pasti tuh ada muhanya. Nah, artinya apa ya? Banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menuntut ilmu. Nah, wa nurun fi nazri, dan apa yang kita lihat, yakah itu Allah ta'ala jadikan bercahaya di mata kita. Jadi Allah ta'ala jadikan bercahaya mata kita ketika kita melihat kepada wajah orang alim. Nah, di mata kita bercahaya. Nyatanya dulu ketika kita memandang wajah orang alim, hilang kisah dunia. Karena setiap hal, sesuatu atau seseorang itu mesti bisa ciri khas. Contoh, amin bejabis, orang menyambat. Apa komentar Ikam ketika melihat amin? Pasti komentarnya amin itu bejabis. Karena amin bejabis. Ayub bijul minyak harum umpamanya kawan. Apa komentar Ikam ketika melihat Ayub? Komentar kita pasti keingatan minyak harum ketika melihat si Ayub. Tapi beda ketika kita melihat orang alim, mesti komentarnya di hati kita ingat Allah, ingat Rasulullah SAW. Itu bedanya. Coba lah pian di foto Habib Umar, foto guru sekumpul tuh, mitih rupa-rupa sini tuh, otomatis hati itu kayak apa ya? Seakan-akan ingat dua Allah. Jangan angka itu, jangan ada gambar seorang wali di rumah nih, hendak berbuat maksiat aja dalam rumah supan ada gambar sini. Supan, hendak bertelanjang aja dalam kamar ada, bukan apa guru. Berbuka mata sih dalam kamar supan kita. Kenapa? Karena memandang wajah orang alim itu jadi nurun fi qalbi, cahaya di dalam hati. Apa cahaya dalam hati cirinya? Maulah kita ingat dua Allah, ingat dua Rasulullah SAW. Mau memandang aja, hanya belum belajar. Nah, kayak apa kalau kita mau belajar dua orang alim tersebut? Nah, inilah fadilah memandang. Intinya memandang orang alim aja bisa malah wasil. Cuma hebat juga ada hebat polisi. Polisi itu hebat, sumat benar orang arifat di jalan, keasikan di jalan ada polisi, astagfirullah, rejia sumat benar arifat hebat tuh polisi. Nah, inilah bisa mana wajah orang alim. Jadi di antara kehebatan orang alim tuh kadang
orang alim tuh kadang kita belajar, kita menaklukkan masalah aja orang alim tuh berusaha kayak apa pecah masalah orang nih, mau olah orang nih, ingat dua Allah. Nah jadi ada rubiniatnya, rubiniatnya. Jadi ya rubiniat guru artinya ulun ini sakit mulai rumah ulun sedih, menurut ulun berebesan kendaraan buruk bisi, doakan bang guru ulun sugih takutnya gurunya. Artinya pian lamunnya sugih anak apa gerak ulun guru amunnya sugih ulun anak berganti rumah ulun dua hanya apalagi ya gurunya ulun guru kalau sugih ulun anak mengganti kendaraan yang bagus. Uji gurunya apa? Pian hakunlah mendengar jan ulun hakun. Pian bila sugih jangan rumah pian diganti, pian kita diganti aki pian gitu. Kenapa jalur pilihannya? Omnya nak itu guru aja terserah Allah Ta'ala aja gitu kan apa ya, gara-gara pander guru tadi mau olah hati rubinan tadi wasilnya apa? Sadar inilah perbuatan Allah, doaku mungkin inilah yang terbaik doaku. Nah ini artinya datang dua orang alim, memandang dua orang alim, menimbulkan rahmat di dalam hati. Ingat Allah, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pada sadar kiranya nang sugih itu nyaman. Mandaha kalaunya di dalam kita berpolitik, memang kalaunya orang sugih itu orang yang banyak bisi harta, rumahnya ganal, bisi mobil bagus sugih. Tapi kalau bagi ahli tasawuf pada sugih, justru perkataan Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, orang yang sugih adalah orang yang tidak banyak memerlukan sesuatu fasilitas di dalam hidupnya. Ada banyak, itu orang sugih. Adapun orang yang ada sugih adalah orang yang banyak memerlukan sesuatu. Contoh, pian bisi motor Alphard 5, banyak bisi fasilitas, banyak bisi sesuatu, banyak beban. Mengisi pajaknya berapa sudah Alphardnya tuh banyak. Justru orang sugih itu orang yang tapi banyak bisian hartanya, kadang mikiri pajak, kadang mikiri mengisi minyak, kadang mikiri bayar listrik, banyak itu orang sugih. Jadi ringkas kata kalau bagi ahli tasawuf kita sugih bertahan, nah bisa sudah sugih bertahan kita deh. Jadi kan usah mencari kadang-kadang. Nah justru bilanya kita hendak sesuatu, nah kalau kita capai, ambil mencari, jangan dicari. Jangan dicari, kita nih hendak sesuatu, ada kalau kita capai, jangan dicari, hendak dicari kan capai juga. Duitnya ada dah. Kenapa dicari? Nggak usah dicari. Ringkasnya hidup nih lah, padahal ringkas sebenarnya nyaman. Nah cuma lantaran kadang menuntut ilmu lalu sulit memikirkan kayak apa caranya misi, kayak apa caranya kendaraan bagus, kayak apa caranya rumah ganal, sampai gak ingat di awak hirang latak begini. Ada ingat lagi di hari apa mencari sesuatu hal yang kada kawa inya capai. Al-qanaatu kan maksud qanaah atau merasa cukup di dalam hidup itu adalah perbendaharaan. Bukan bendanya yang bendahara, tapi cukupnya itu nanang bendahara luar biasa. Nah berkat ngarannya kita dapat ilmu kayak itu. Nah mengapa Sayyidina Ali menyampaikan memandang wajah orang alim itu ibadah? Karena kita kada bakalan hasil ilmu dan kada kopi ibadah jikalau kada berhadap dua wajah orang alim tersebut. Bahkan ketika ujar Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika kita orang alim itu duduk di majelis dan silih menyampaikan satu masalah di dalam majelis itu, atau silih menjawab satu masalah di dalam majelis itu, maka setiap satu masalah Allah Ta'ala jadikan qasrun fil jannah. Apa qasrun? Qasrun itu istana di dalam surga. Walil amili zalika. Dan juga ulang nama amalkan apa yang disampaikan ujar guru tadi, sama juga dapat mengapa? Dapat istana di dalam surga. Alam nyamannya menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan namarannya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini kewajiban hendak selesai masalah dengan ilmu.
Coba kalau ada ilmu, sarabanya jadi masalah, yang timbul jadi berdusta-dusta. Kenapa jadi berdusta? Kada berilmu. Kenapa jadi kada berilmu? Akhirnya gara-gara kada berilmu, kada takutan dua Allah. Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu yang malah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berdusta, ya kisah orang di pasar berdusta-dusta. Ya kan ada orang menjual ayam tuh apa ngaruhnya nih, nang bobok es kah? Bobok es. Jadi ada pulang aja panang ulun nukar ayam. Nah, ayam berapa? Ulun nukar ayam nang harga nang 2 kilo nang gonang lah ayamnya 2 kilo ulun nah. Artinya ayam nah cariakan 2 kilo menimbangnya sini. Rupanya wadah timbangan ini nang timbangan nang kayak jam itu, nah rupanya itu kada dihadapakan ke orangnya, tapi dihadapakan ke sidin aja. Rupanya kurang 2 kilo, tapi sekilo 8 on, nah kurang 2 on itu tadi. Nah kurang cile 2 on, telah jauh bocah kurang, cuma cile ada pang lagi sebuting. Nah di dalam box hadang ulah timbangan, padahal di dalam box tadi kan ada lagi. Cuma sidin culuk ayam nang tadi ke dalam box tadi biasa sidin keluar kan ulang ayam nang itu juga berdusta pak. Ditimbang sidin orang kada melihat, nah ini pas cilai ini pas nih lebih, nah 2 kilo 2 on aja lu murahi 5.000 di sidin. Oh oke itu kan kita penukar keduanya aja. Apa akibat berdusta nukar keduanya aja sidin tapak kalah. Nah jadi janganlah kita berdusta. Jadi menuntut ilmu ini salah satu apa ya, ilmu namulah kita takut doa Allah sehingga berdusta aja kita segan. Kenapa? Karena setiap gerak-gerik kita, nah kita tahu ilmu yang kita dapat itu datang dari Rasulullah. Hendaklah setiap gerak-gerik kita menghormati Rasulullah, jangan tiap beranggapan syariat. Kalau orang inya di dalam masalah syariat aja, pikir aja, ya tadi bang syariat bang kita harus mengikut syariat, gitu bang sudah. Tapi kalau tasawuf memandang syariat itu bukan syariat. Kalau orang pikir ditakuni, ikan kenapa masang baju, nah kayak itu masang sandal sebelah kanan karena syariatnya memang nah kayak itu bang jawabannya. Tapi kalau orang ahli tasawuf menjawabnya ada kayak itu, nangaran syariat itu hilang di muntung sini, nang apa? Kenapa ikan masang sandal nang itu? Karena Rasulullah masang sandal kayak itu. Bukan karena syariat, tapi karena Rasulullah kayak itu. Kenapa ikan masang baju lengan kanan berdua hanya lengan kiri, bukan karena disuruh, bukan karena aturan fikih, kada, tapi karena Rasulullah memasukkan tangan sebelah kanan dulu. Kayak itu orang tasawuf. Nah, cobain syariat. Orang kada paham bahwa ilmu hakikat itu juga terus meninggalkan syariat. Kada, ngarannya aja, ngarannya tuh diganti. Nah asalnya kita ini karena perintah timbul, meninggal itu karena cinta, karena mau umpat Rasul perintah. Nah, jadi hendaklah kita jadikan hidup kita ini jadi contoh, walaupun kita kadang patut dicontoh. Jadilah kita ini baik pandangan orang, walaupun kita tahu diri kita ini baik. Kenapa? Positif kita di kampung dipandang orang baik menjangkit, buktinya kebaikan itu menjangkit, buktinya kesedihannya dulu menjangkit, buktinya di TV film sedih-sedih, uang kaget, duit takajud, bapaknya duitnya takajud lah aja sih dibuka ya takajud. Nah apa kita umpat juarawan hati memiliki orang miskin hanya sekali itu melihat 10 juta likur sini menangis. Umpat juga itu sedih, artinya apa ya, kesedihan itu menjangkit. Sama kebahagiaan menjangkit, nonton film rame-rame, lihat momen-momen yang pena rame, pena lucu, umpat juga tertawa. Berarti kebahagiaan itu menjangkit. Kayak para dunia kebaikan, Allah lebih menjangkit. Nah jadi hendaklah kita ini jadi contoh loh, walaupun kita merasa kita akan dapat itu contoh. Nah, jadi contoh orang nyaman apa? Mau umpat Rasulullah SAW. Ada sulit melajari anak-anak. Kalau nyari syariat, nak bilanya makan tangan kanan lah, karena memang syariat menyampaikan ke itu. Tapi orang ahli tasawuf belajari anak-anak, Rasulullah makan tangan kanan. Mana pernah kenal? Akhirnya mencari tahu siapa Rasulullah.
Nah, tangan Rasulullah mengenap keempat sebelah kanan. Nah, tangan Nabi Muhammad yang mengenap, nah batis Nabi Muhammad yang mengenap batis kanan muruk sanda. Nah, artinya melajari anak, melajari diri kita, ringkas kata keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kadang-kadang kita dapat akan bila kada belajar. Nah, kembali lagi belajar kita. Nah, ini Pak. Mudah-mudahan kita dapat berkah lah. Allah kita mau. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akrama aliman faqad akrama." Ya Rasulullah, barang siapa memuliakan akan orang alim, maka sungguhnya memuliakan akan diriku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa orang itu memuliakan akan aku, maka ia memuliakan akan Allah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa memuliakan akan Allah, maka tempatnya lah di dalam surga. Nah, mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu ini, tahu kita dua diri kita, tahu kita nangkaran ulama, sehingga menjadi wasilah sadar kita cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, apakah lagi cinta kepada Rasulullah, mau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kecintaan kita kepada mereka menghantarkan kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Dan berkat Allah Ta'ala cinta kepada kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita seberataan di dalam surganya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim